Untuk selanjutnya kami silakan Fadia Lidiana selaku moderator memulai sesi talk show yang kedua ini. Silakan. Terima kasih Lia dan Aji. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya kita lanjut ke sesi berikutnya. Selamat siang Pak Rosan, Pak Emil, apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak, jadi kita akan membahas tentang peran Danantara dalam mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Nah, Pak Rosan, kan Danantara ini adalah suatu gebrakan baru ya Pak di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira apa sih Pak peran strategis Danantara Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas? Karena kan Pak Prabowo targetnya 8% nih Pak di 2029. Apakah dengan Danantara mungkin bisa naik level dulu nih Pak di tahun ini? Dari sebelumnya rata-rata 5%, mungkin 6% nggak sih Pak tahun ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pertama-tama atas undangannya dari IDN Times pada saya pada hari ini dan senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara, adik-adik kita yang dan bapak-bapak ibu dan yang hadir pada hari ini. Dan ini masih semangat nggak nih? Semangat dong ya. Ini soalnya saya pas diundang mengetahui audiensnya adalah adik-adik, datangnya juga semangat kita gitu kan. Selalu Pak, kalau IDN selalu generasi Selalu muda semangat. Pak yang datang. Oke. Tentunya kalau kebetulan saya nih, kalau saya bilang saya punya two roles, pakai dua topi sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi dan juga bersamaan sebagai Kepala Danantara. Tapi saya nggak usah ceritain mengenai Danantara, udah ada yang paham semua Danantara itu apa? Saya tanya dulu nih, karena mungkin tadi boleh spill sedikit kali ya Pak ya. karena tadi tanya perannya Danantara untuk meningkatkan pertumbuhan berkualitas. Tetapi kalau adik-adik sendiri belum memahami Danantara itu apa, ceritain ntar jadi nggak nyambung, ya kan? Nah, Danantara sendiri itu adalah sovereign wealth fund. Jadi kalau dibayar di negara-negara itu sovereign wealth fund adalah investment arm dari pemerintah dalam rangka melakukan investasi baik dalam maupun luar negeri, ya. Dan dalam hal ini memang mungkin saya nggak cerita sovereign wealth fund itu bentukannya ada beberapa tipe, tapi memang Danantara ini adalah investment armnya pemerintah yang dibentuk dengan menggabungkan semua BUMN yang ada, badan usaha milik negara yang ada di Indonesia ini, ya. Dengan ini digabungkan. Kemudian dulunya dividen yang diterima oleh BUMN ini disalurkan kepada Kementerian Keuangan, sekarang bisa dikelola secara prudent, secara hati-hati oleh Danantara untuk diinvestasikan demi kesejahteraan masa depan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Nah itu dulu ya. Nah oleh sebab itu jadi perannya mengelola investasi, tetapi juga yang kedua adalah konsolidasi dari BUMN kita. Ini saya cerita cepat dulu aja. BUMN kita pasti adik-adik udah paham lah kalau yang BUMN kita yang sering didengar ya seluruh bank itu kan BUMN, Bank Mandiri, BNI, itu di bidang finansial, ada di bidang Pertamina, PLN, Telkom, nah itu yang besar-besar yang saya sebutkan. Pupuk dan yang lain-lain ya. Nah kemudian dan asetnya kan memang sangat luar biasa. BUMN kita adik-adik tahu nggak ada berapa banyak? Tebak ada berapa banyak di Indonesia? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa jawab mungkin? Dengan anak perusahaan itu ada 1.000 lebih. 1.000 lebih gitu. Nah ada 1.000 lebih dan kemudian hasil dari dividen ini kemudian bisa diinvestasikan oleh Danantara untuk hal-hal yang membantu tentunya mendorong pempercepatan mengakselerasi pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berkualitas. Nah, itu dulu biar pemahaman sama dulu. Nah, jadi paling nggak udah tahu dong Danantara itu apa? Oke. Dan Danantara ini baru dibentuk ya oleh dalam pemerintahan Bapak Prabowo itu bulan akhir Februari 2025. Akhir Februari, tepatnya 24 Februari dari awal. Jadi ada prosesnya kita mesti hiring orang, mesti bikin regulasi, policy, kebijakan dan yang lain-lain.
Nah, sehingga itu kita sudah selesaikan dan bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan yang berkualitas ya kalau kita lihat di dalam tadi saya sampaikan di dalam Danantara ini kan BUMN-nya banyak dan banyak asetnya. Bagaimana pertama kita mengoptimalkan aset-aset yang ada, kedua juga bagaimana kita meng-create more values ya, kita meng-create value di dalam company itu dengan menjunjung satu tinggi adalah menjalankan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan benar, dengan transparansi, dengan akuntabilitas yang tinggi dan juga tentunya dengan integritas yang harus selalu kita utamakan. Nah, dengan itu kalau kita lihat pertumbuhan kita tuh nomor 2 kontribusi dari mana sih yang paling gede? Kalau kita bicara tadi mau hampir 6% atau 5%, 6%. Nomor 2 itu pertumbuhan ekonomi kita paling besar datang dari investasi. Yang paling nomor 1 dari domestic consumption kita, konsumsi kita. Itu kurang lebih 53 sampai 54%. Kedua adalah dari investasi, 28 sampai 29%. Nah, peran inilah 28-29% ini yang kita bisa dorong dengan adanya Danantara ini. Ya, dengan adanya Danantara ini. Karena kenapa? Ya, dengan adanya Danantara ini juga menimbulkan kepercayaan, menimbulkan keyakinan juga terutama dari investor luar negeri maupun dalam negeri. Kita lihat apa? Hasil research atau report dari JP Morgan, dari UBS yang mereka keluarkan di akhir bulan 2025 itu menyampaikan dengan keberadaan Danantara ini memberikan keyakinan dan menjadi katalis dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Indikasinya apa? Salah satunya adalah di pasar modal. Di pasar modal kita lihat pertumbuhan pasar modal itu sangat tinggi. Itu biasanya kalau untuk keyakinan investor yang itu bisa salah satu indikatornya adalah di pasar modal atau capital market. Nah itu kita bisa lihat dan dengan itu bisa memberikan pendorongan dengan adanya investasi yang masuk dari dalam maupun luar negeri tentunya akan mendorong investasi itu meningkat, menjadikan penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas dan tentunya ini akan mendorong pertumbuhan dan tentunya kita tidak hanya melihat dari investasi yang masuk, juga kita inginkan investasi yang Indonesia itu apa? Yang berkualitas. Yang berkualitas, contohnya kita mendorong lebih ke renewable energy, clean energy. Itu juga salah satu yang bisa saya contohkan karena kita potensinya sangat besar di renewable energy. Saya kasih gambaran sedikit angka-angkanya, potensi berdasarkan Kementerian SDM, potensi renewable energy kita atau clean energy kita kurang lebih adalah 33.700 gigawatt. Install capacity yang sudah terpasang itu baru 15,1 gigawatt, jadi less than 1%. Jadi dan sedangkan di saat bersamaan negara kita ini komitmen untuk net zero emisi pada tahun 2060 or sooner with the support of foreign party. Jadi investasi-investasi itu kita pastikan adalah investasi yang berkualitas, yang berdampak luas dan juga mempunyai dampak yang positif terhadap perekonomian Indonesia ke depannya. Oke, mungkin kalau saya bicara terus kelamaan saya terus dan terima kasih. Pak, masih menyambung yang tadi. Karena tadi kan Bapak menyebutkannya tujuannya untuk meningkatkan kontribusi investasi di PDB. Udah ada targetnya belum Pak? Dari 25-28% itu kira-kira dengan Danantara naiknya berapa nih Pak? Karena kan tadi Bapak juga sempat bilang potensi di renewable energy akan besar, apakah nanti itu akan memberikan dampak nyata juga Pak untuk meningkatkan kontribusi investasi? Oke. Kalau kita lihat tahun ini, tahun 2025 target jadi gini, kita dikasih angka oleh Bappenas untuk bagaimana kita mencapai pertumbuhan 8%, kontribusi dari investasi itu berapa saja angkanya. Nah tahun lalu kita ditargetkan contohnya 1.905 triliun, alhamdulillah kita mencapai 1.930 triliun dari realisasi investasi yang sudah diberikan di Indonesia. Berarti itu, jadi bukannya MOU kita masukkan ke dalam realisasi investasi, tapi yang sudah terrealisasi, mereka sudah spending, itu kita masukkan. Dan itu dampaknya dalam penciptaan lapangan pekerjaannya itu 2,7 juta orang. Dan itu menjadikan yang saya sampaikan itu 28-29% kontribusi dari pertumbuhan. Nah, dengan ada Danantara ini, memang kita ada beberapa program investasi yang kita investasikan baik di dalam luar negeri yang tentunya juga pertama yang kita inginkan tadi yang berkelanjutan, berkesinambungan, yang bisa mengurangi impor kita terhadap
terhadap kebutuhan, baik itu kebutuhan energi dan yang lain-lain. Kita menjalankan hilirisasi, kita ada program hilirisasi, baik hilirisasi di bidang mineral, di perkebunan, karena kalau di mineral contohnya memang lebih padat modal tapi penciptaan lapangan pekerjaannya lebih sedikit. Tetapi misalnya saya contohkan kita investasi juga di hilirisasi mineral gitu ya, hilirisasi kelapa. Investasinya cuma $100 juta, tapi penyerapan tenaga kerjanya itu kurang lebih 10.000 orang. Itu di Morowali. Kita mulai investasi juga. Nah, hal-hal itu jadi kita combine nih, besarnya investasi berapa, yang kemudian yang sifatnya misalnya di agriculture, termasuk juga nanti di siwit itu ada berapa, dan bagaimana yang dampaknya kepada para smallholders atau para petani itu sendiri. Jadi kita analisa, jadi tidak serta-merta kita hanya melihat investasi yang besar, tapi kita lihat oke, penciptaan lapangan pekerjaannya seperti apa, dampaknya seperti apa, lingkungannya dampaknya seperti apa, sehingga kalau kita analisa itu akan memberikan dampak yang positif ke depannya. Oke, saya izin beralih dulu ke Pak Emil. Pak, kalau dari pemerintah daerah nih Pak, apa sih Pak yang membedakan pertumbuhan yang cepat itu dengan yang berkualitas? Terus kira-kira indikatornya itu yang paling mencerminkan kualitas dari pertumbuhan itu kalau di tingkat daerah apa Pak? Iya, di sini ada Bu Mari Pangestu. Saya ingat dulu World Bank pernah menerbitkan buku The Quality of Growth kalau saya ingat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu tentu satu adalah yang mensejahterakan. Nah, konteks tolok ukurnya tadi beliau menyampaikan masalah indeks Gini misalnya. Kalau pertumbuhan itu kemudian meningkatkan kesenjangan, maka kue itu dinikmati hanya oleh segelintir orang. Dan juga salah satu tolok ukur bagaimana pertumbuhan berdampak seperti disampaikan oleh Pak Menteri, Pak CEO Danantara, adalah bagaimana leverage terhadap tenaga kerja yang diciptakan. Dulu ada rumusnya katanya, 1% pertumbuhan nasional, rule of thumb-nya 400.000 tenaga kerja. Artinya kalau kita tumbuh 5%, kita menciptakan 2 juta tenaga kerja. Tapi dengan adanya teknologi, revolusi industri, 4.0 lah yang dulu yang 3.0 digitalisasi, 4.0 connectivity, digabung-gabung untuk satu production line di sebuah pabrik instant coffee yang dulu katakanlah misalnya saya arbitrarily ngambil sebuah angka gitu membutuhkan 1.000 orang untuk memproduksi 100 ton misalnya, dia sekarang bisa memproduksi 150 ton hanya dengan 300 orang gitu. Jadi artinya memang pengurangan jumlah tenaga kerja per istilahnya per industri itu sesuatu yang nyata yang tadi juga di warning oleh Bu Mari. Kita harus memetakan bagaimana dampak job creation tadi. Jadi investasinya Pak Menteri Investasi mati-matian genjot, tapi challenge beliau dibanding predecessornya beda pendahulunya. Karena dulu pendahulunya bisa dapat sekian, nyiptain tenaga lapangan kerja lebih mudah. Nah inilah makanya apa peran pemerintah daerah untuk menjaga bahwa pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Yang pertama memang sebenarnya kita ini tidak bisa mengambil posisi pasif. Karena siapapun yang masuk investasi yang padat karya harus diberi insentif. Saya ingat ada cerita dari seorang pengusaha di Surabaya yang cerita ini ponakannya Pak Domo, Sudomo Kapal Api. Dia cerita namanya Mas Robin. Sekarang CEO-nya kalau nggak salah beliau. Dia cerita kalau di Tiongkok itu dia dapat land lease yang di tahun kesekian harganya turun kalau realisasi serapan tenaga kerja sesuai dengan yang dijanjikan. Gitu. Nah, kita ini harusnya kemudian mempermudah. Nah, ini yang kemudian membuat pemerintah provinsi ini berada di persimpangan jalan setiap tahun kalau sudah waktunya menentukan upah minimum. Kenapa demikian? Tentu buruh ingin upah tertinggi, pengusaha tentu punya perhitungan. Nah, kepercayaan kepada pemerintah itu adalah hal yang terpenting untuk menjaga. Secara politik mudah dan izin kami sampaikan di sini, wali kota, bupati itu punya tendensi diteruskan aja, di forward saja langsung ke gubernur angkanya gitu. Nah sehingga akhirnya Bu Hovifah sebagai gubernur Jawa Timur berada dalam posisi yang tentu dilematis. Kami ingin memastikan buruh sejahtera, tapi kita juga ingin memastikan bisnis punya continuity. Kalau enggak mereka relokasi.
Kalau kita bersyukur kalau relokasinya adalah masih di Jawa Timur. Kalau ke provinsi lain atau bahkan ke negara lain, dan itu sudah terjadi. Waktu saya kampanye periode pertama tahun 2018, saya datang ke sebuah pabrik yang memproduksi bola untuk World Cup. Lokasinya masih di Sidoarjo. Upah minimum di Sidoarjo itu tidak jauh beda dengan di Jabodetabek. Tidak jauh beda. Saya sudah punya feeling itu. Ini kayaknya susah nih. Karena industri ini relatif padat karya. Nah, akhirnya apa? Beberapa tahun kemudian saya menjadi wakil gubernur, kita menyaksikan peresmian pabrik tersebut pindah lokasinya ke Madiun. Karena di Madiun upah minimumnya itu sekitar 60% kurang dari Sidoarjo. Mereka nggak bisa survive. Pada saat itu mereka sudah mengeluh, Pak, kami memang masih di order, Pak. Tapi orderan kami ini sudah berkurang karena sebagian sudah dioper ke Asia Selatan sama negara Indochina. Karena mereka jauh lebih kompetitif ya upahnya. Artinya kenapa dia masih pesan? Karena mereka butuh reliability. Gak bisa mengandalkan hanya satu pabrik di negara ini. Jadi Indonesia masih dipesan untuk reliability aja. Tapi suatu saat dia sudah mulai mengalihkan. Nah, maka akhirnya dia pindahlah ke Madiun. Nah, bagaimana cara kami kemudian dalam perspektif provinsi membangun ekosistem yang tepat tadi? Maka sekarang sudah ada jalan tol. Dari Surabaya sampai ke Solo udah ada jalan tol. Nah, kita pastikan connecting road-nya itu terbangun dengan baik. Jangan sampai banjir. Kita bangun balai latihan kerja. SMK kita gratiskan. Kenapa SMK negeri kita gratiskan? Itu satu-satunya kunci untuk memastikan tenaga kerja kita ready to work. 70% dari lulusan SMA dan SMK tidak lanjut ke university. Tidak lanjut ke pendidikan tinggi, mereka mau langsung bekerja. Jadi ready to use. Sejak era Pak Dekarwo, Gubernur Jawa Timur sebelum Bu Khofifah, dan diperkuat lagi oleh Bu Khofifah, kita sudah lebih condong ke vokasi ketimbang pendidikan umum. 60% dari student number, headcount, itu sekolahnya di vokasi. Dan disitulah kita menginvestasikan banyak sekali resources ke arah pendidikan vokasi, karena di sanalah 70% dari anak-anak kita itu masa depannya ditentukan. Mungkin itu starting point dulu dalam peran pemerintah daerah untuk mewujudkan pertumbuhan berkualitas. Oke. Pak Rosan, Pak Danantara kan baru merilis economic outlook ya Pak ya. Nah di dalam tadi yang sempat Bapak mention juga soal bagaimana pasar merespons positif ke apa yang sudah dilakukan, dan antara salah satunya capital injection. Nah tapi di outlook itu juga sempat mention ke depannya reformasi akan dilakukan ke major SOE dan Himbara dimention gitu Pak. Apakah akan ada langkah reformasi besar-besaran nih Pak di Himbara, mungkin dari perannya saat ini BRI UMKM, Mandiri Korporasi, BNI International Banking, BTN Perumahan. Apakah ada reformasi yang bisa diceritakan mungkin Pak ke depannya? Oke, terima kasih. Tadi saya sempat menyinggung sedikit memang dari kami menekankan sekali bagaimana tata kelola perusahaan yang baik yang benar, ya, corporate good governance, kemudian transparansi, akuntabilitas dan integritas. Itu menjadi pedoman kita yang kita ingin terapkan ke bawah secara penuh. Nah, memang kalau kita lihat di dalam BUMN-BUMN ini, terutama yang besar-besar ini, kita ingin melakukan transformasi itu secara menyeluruh, terutama adalah sumber daya manusianya, dan juga bagaimana pada saat mereka membuat rencana itu implementasinya bisa berjalan. Nah, karena contohnya yang kita lakukan ada di beberapa BUMN, tapi mungkin yang paling besar salah satunya mungkin di Garuda, di Telkom, di Krakatau Steel, yang dimana itu responsnya sangat positif. Kenapa? Kalau saya lihat misalnya Telkom gitu ya, ini saya lihat 5 tahun nilai valuasi sahamnya itu malah menurun. Dan baru direspons positif mungkin dalam 6 bulan terakhir ini, sehingga kenaikan sahamnya sampai 81%. Nilai sahamnya, valuasi sahamnya meningkat sampai 112 triliun, 115 triliun. Dan itu juga
Berarti apa? Berarti transformasi yang kita lakukan, transformasi digital misalnya, karena memang tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Wagub, ini kan perubahan ini terus terjadi. Kita dengan adanya teknologi baru, AI, blockchain, dan kita harus bertransformasi dan beradaptasi dengan itu. Kalau tidak, ya kita nanti akan ketinggalan. Nah ini juga faktor itu yang kita sampaikan bahwa kita ini harus bertransformasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kembali lagi masalah integritas. We have zero tolerance, toleransi zero terhadap hal-hal yang merugikan seperti korupsi, seperti hal-hal negatif seperti itu, kita zero tolerance gitu. Itu salah satu transformasi juga. Jadi, tapi kita juga kita kasih apresiasi apabila mereka melakukan hal-hal positif. Apalagi mereka lakukan ini dengan dan berdampak positif juga kepada environment kerjanya. Jadi hal-hal itu yang kita terapkan baik terutama peningkatan sumber daya manusianya, kita mesti upscaling, rescaling kemampuan mereka dari segi teknologinya, dari segi perencanaannya, administrasinya, good governance-nya, risk compliance and assessment-nya. Jadi secara keseluruhan dan karena standarnya kita ingin menaikkan bahwa kita harus punya standar kelasnya itu nggak boleh tanggung-tanggung. Standarnya kita ini adalah world class standard gitu. Jadi standar yang tertinggi dalam hal kita melakukan perubahan atau transformasi ini secara keseluruhan. Ya. Untuk himbarannya tapi Pak mungkin boleh di-spill. Nah kalau untuk himbara tadi ya tentunya dengan teknologi kita akan meningkatkan supaya lebih cepat, lebih baik, lebih transparan dalam pengambilan keputusannya, misal dalam mereka dalam hal memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita juga lebih memfokuskan lagi, misalnya seperti BRI kita tahu itu kan fokus lebih ke UMKM, retail. Nah itu kita perkuat di situnya karena kalau seperti BRI ya tentunya teknologi menjadi hal-hal yang sangat utama karena mereka men-serve begitu banyak puluhan juta orang bahkan ratusan juta di atas 100 juta para nasabahnya. Sehingga dan hal-hal itu yang terutama yang kita tekankan kepada sektor finansial dan juga kita lihat karena semua sekarang di bawah satu umbrella bahwa mereka ya harus berkolaborasi, harus bersinergi. Berkolaborasi sinergi tidak hanya dengan sesama BUMN, tapi yang paling penting justru dengan sektor swasta dan yang sektor-sektor lainnya. Kalau Pak Emil melihatnya strategi dan antara tadi Pak, baik dari tadi memastikan investasi berkualitas, lalu juga reformasi pada BUMN, kira-kira di Pemda sudah ada yang terasa mungkin Pak, atau mungkin ada yang mau disampaikan juga ke Pak Rosan? Jadi begini, tentunya memang Pak Rosan mendapat amanah yang luar biasa besar ya. Beliau memulai dua hal sekaligus. Yang pertama beliau punya dua lengan nih. Kita ini lagi berikhtiar Pak, kami berterima kasih Pak Rosan sudah pernah mensupport salah satu tantangan tersulit yang dihadapi Jawa Timur. Yaitu waktu para petani tebu itu kesulitan karena gula di pabrik tidak ada yang menyerap. Nah ini masih ditelusuri penyebabnya kenapa. Kemudian beliau mengucurkan dana, Danantara ya tentu dipimpin beliau, mengucurkan dana ke salah satu waktu itu RNI ya akhirnya. Atau melalui RNI itu untuk kemudian bisa menyerap gula yang ada. Akhirnya sebenarnya terserap juga oleh pasar, tetapi biasanya di dalam situasi di lapangan itu siapa yang napasnya paling kuat dia yang bertahan hidup gitu. Petani tidak punya napas panjang itu. Negara harus hadir untuk memberi napas itu kepada para petani. Dan itu telah dilakukan oleh Danantara di Jawa Timur, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena thank you, Pak. Supaya disupport lagi 2026. Tapi ini contoh nyata ya. Nah, jadi itu lengan yang tadi adalah ini yang saya penasaran, lengan tadi itu lengan BUMN. Jadi beliau punya COO ya yang mengoperate BUMN yang jumlahnya 1.000 lebih. Tapi beliau punya rencana-rencana besar, yaitu misalnya kami mengetahui ada waste to energy.
Bagaimana potensi sampah yang tidak terkelola dan nggak cukup kalau ditumpuk, itu pasti nggak akan cukup. Itu kemudian dikonversi jadi energi terbarukan, yaitu waste to energy. Nah ini beliau tidak harus melalui BUMN kalau itu. Sehingga siapapun yang paling efisien, yang teknologinya paling canggih, silahkan. Nanti kalau dalam dulu saya di bahasa investment banker kita nyebutnya stapled equity. Equity yang udah di stapler. Jadi siapapun yang masuk udah bisa dapat plus modalnya. Dia nyediakan teknologi, berani ngambil resiko, modal disediakan. Beberapa lokasi yang dilirik oleh Danantara diantaranya adalah Malang Raya, karena sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat sebagai kawasan metropolitan Malang Raya. Dan itu bisa menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah per hari dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Nah, secara bergabungan. Lalu satu lagi kawasan Surabaya Raya, Surabaya, Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik. Meskipun sudah ada PLTSA, PLTS sampah di Benowo, itu sudah. Nah, cuma tadi pertanyaan Bapak Moderator kan tentang Himbara nih. Tentu Himbara selama ini kami harus menyampaikan hubungan kerja kami sudah baik. Hubungan kerja kami sudah berjalan baik dengan kekhususan masing-masing Bank Himbara. Dengan BTN kita bicara penyediaan perumahan terjangkau dengan program FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Bank BNI dan Mandiri mungkin mainnya di corporate, BRI mainnya di level ultra mikro dengan beberapa anak perusahaannya sekarang seperti Pegadaian, PNM, itu sudah berjalan. Tapi memang kita juga merasakan bahwa setiap hari selalu harus ada progres dong ya. Gitu bahwa kelihatannya dengan adanya Danantara ini tentu mereka semakin terpacu untuk kemudian membangun sinergi ya. Karena tadi angka investasi kan disampaikan 28%. Pemerintah itu di Jawa Timur, saya rasa juga berlaku di Indonesia keseluruhan. Itu kontribusinya terhadap PDRB, produk domestik minimal bruto sekitar 5-6%. Maka kalau 5-6% dari pemerintah itu diharapkan menggerakkan ekonomi itu nggak gampang. Jawa Timur tuh perekonomiannya satu triwulan aja 850 triliun. 850 itu triwulan ketiga. Nah 850 triliun kalikan 4 rata-rata, jadi kita bicara 3.200 triliun. Itu kalau dicari di Wikipedia itu sudah setara satu negara Hungaria tuh, itu satu provinsi doang gitu. Nah maka kemudian bagaimana kita memastikan, tadi beliau menyampaikan sama di Jawa Timur 28% itu mesin penggerak pertumbuhan adalah investasi. Nah kami melihat tentunya bank-bank Himbara ini mendapatkan dorongan semangat karena kemarin juga mungkin dapat 200T itu yang harus disalurkan ya. Kita juga dari Bank Jatim mengambil 2T di antara dana itu untuk kita salurkan untuk berlomba-lomba melakukan pembiayaan sektor real. Nah sehingga alhamdulillah di triwulan ketiga kita tumbuh 5,22%. Q2Q growth-nya paling tinggi di antara Pulau Jawa dan kita sudah menciptakan lapangan kerja hampir 400.000 di Jawa Timur. Dan saya yakin ada jejak Himbara di dalamnya karena pembiayaan tadi sebagai komponen investasi mencakup 28%. Tertinggi kedua setelah konsumsi di kisaran 59-60%. Baik, terima kasih Pak Emil. Ini sebelum saya lempar pertanyaan ke audiens, kita kan baru saja mengalami bencana yang membuka mata semua masyarakat Indonesia ya. Nah mungkin Pak Rosan, apa sih Pak kemarin peran Danantara dalam membantu penanganan dan tanggap bencana di Sumatera? Mungkin Bapak boleh menceritakan. Oke, ya begitu terjadi bencana memang kita langsung bergerak cepat karena dengan BUMN yang ada kita langsung turun ke lapangan. Kita langsung kan hubungan itu terputus handphone dan segala macam, langsung kita pasangan Starlink, kemudian yang paling konkret terakhir kita justru membuat rumah hunian Danantara, hunian sementara itu yang paling cepat. Jadi hanya dalam waktu 10 hari kita membangun dan kita sudah serah terimakan kemarin tanggal 8 Januari itu 600 rumah hunian tetap. Tanggal 15 kita akan serahkan lagi 1.320 hunian tetap dari total hunian tetap yang akan kita bangun 15.000 dalam waktu 3-4 bulan ini. Itu dari rumah hunian tetap karena mereka kan banyak yang tidak punya tempat dan hunian tetap yang kita bangun ini tidak hanya hunian saja tapi juga ada tamannya, ada tempat bermain anak-anaknya,
ada tempat ibadahnya kita bangunkan juga. Di luar itu ya kita mempunyai relawan BUMN yang dimana 1.000 orang itu selalu berada di sana secara bergantian. Secara bergantian terutama kita yang membantu membersihkan. Jadi banyak kementerian lain juga minta tolong kami untuk bantu membersihkan karena kalau kementerian kan mesti ada anggarannya dulu nih. Kalau Danantara ya kita bisa gerakan seluruh BUMN yang ada. Jadi pembersihan di rumah sakit dan yang lain kita kirim, kemarin saja kita kirim lagi 109 truk yang membawa kebutuhan bahan pakaian, pangan dan yang lain-lain. Dan yang lainnya kita dorong untuk ya kita banyak bantu nih beli Starlink istilahnya untuk kemarin-kemarin supaya ada komunikasi bisa terjadi. Kita langsung dan kita bangun juga selain rumah kan perlu makan. Nah ini juga bukan mungkin sekarang kita mungkin salah satu yang terbanyak karena di setiap BUMN baik itu di BSI kan kalau di sana banknya BSI Bank Syariah Indonesia, kemudian dengan yang cabang-cabang yang paling banyak kita adakan itu dapur bersama untuk supaya masyarakat itu juga bisa mendapatkan makanan setiap harinya. Jadi yang paling pentingnya makan dan juga perumahan itu yang kita cover terlebih dahulu dan itu terus kita lakukan dan kita bisa lakukan ini dengan cepat. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosan. Boleh tepuk tangan dulu untuk narasumber kita siang ini. Saya akan membuka sesi pertanyaan. Boleh untuk 2 orang yang mau bertanya. Silakan dari Mas yang paling ujung yang kemeja hitam. Boleh dibantu tim. Satu lagi. Dari sisi sini ada atau sisi sini ada? Oke, yang belakangnya. Ya, Mas yang kemeja hitam sama yang belakang. Boleh dibantu? Silakan Mas. Ini boleh dibantu yang depan dulu? Ya, silakan. Selamat siang, saya Satria. Saya mau nanya sebenarnya lebih ke Mas Emil sih, karena kan tadi Mas Emil udah ada pesan-pesan sponsor biar dibantu terus sama Danantara, gitu kan. Nah, cuma gini Mas, kalau saya melihat mungkin masalah yang tahun lalu dengan masalah tahun ini kan akan berbeda pastinya, dan sudah ada tanda-tanda perbedaan secara geopolitik juga dan khawatirnya iklim investasi itu akan berubah. Nah, mungkin secara kebijakan dari Mas Emil di level provinsi, itu apakah akan ada perubahan sehingga bisa meyakinkan investor dari luar supaya Jawa Timur ini tetap ada masuk investasi dan berkomunikasinya dengan Danantara nanti akan seperti apa? Terima kasih. Silakan yang kedua kita tampung dulu pertanyaannya. Silakan Mas, boleh berdiri, perkenalkan namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan saya Yoga Anindito dari Depok. Saya ingin bertanya kepada Pak Ruslan. Pak Rusman, jadi begini Pak, Danantara sendiri kan mengurusi investasi. Yang kita tahu sekarang pihak swasta dari dalam maupun luar negeri itu kan kepercayaannya kurang terhadap investasi di Indonesia. Mulai seperti kayak ada ormas dan pungli-pungli di situ. Jadi bagaimana Pak untuk mengatasi ketidakpercayaan swasta yang ada di dalam negeri maupun luar negeri itu kembali percaya terhadap untuk berinvestasi di Indonesia lagi. Karena kan investasi juga yang membuka lapangan pekerjaan itu. Nah, kalau investasi nggak ada kepercayaan investasi, kemungkinan besar kan lapangan pekerjaan di Indonesia bisa menyusut. Jadi intinya bagaimana Danantara bisa mengembalikan kepercayaan investor ke pemerintahan. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya.
Pak Emil tadi soal di pemerintah daerah gimana untuk menghadapi Ya. challenge tahun ini? Terima kasih. Jadi kalau ngomong soal geopolitik, memang eskalasinya terlihat ya. Dan apa kira-kira perspektif pemerintah Provinsi Jawa Timur? Jadi dari total 38 provinsi se-Indonesia, hampir 1/6 perekonomian Indonesia itu muternya di Jawa Timur. Kita punya 42 juta penduduk. Australia negara tetangga kita 25 sampai 27 juta. Jadi memang ini adalah provinsi yang merupakan basis tentunya yang tidak bisa diabaikan. Nah, dengan jumlah penduduk 42 juta, 30% dari perekonomian Jawa Timur ini adalah industri manufaktur. Barulah disusul sekitar 18-19% itu perdagangan. Jadi 22 sampai 23% dari output manufaktur di seluruh Indonesia itu dari Jawa Timur. Itu hampir 1/4 loh artinya. Saya ulangi lagi, ada 38 provinsi di Indonesia, tapi hampir 1/4 manufaktur itu ada di Jawa Timur. Nah oleh karena itu kita kemudian bedah lagi ke dalam. Apakah eksistensi manufaktur ini sangat bergantung kepada pangsa pasar ekspor? Dan kalau ekspor apakah sangat terkonsentrasi ke Amerika Serikat? Nah memang setelah kami sisir tidak over concentrated tapi akan terasa. Maka seperti yang disampaikan oleh Bu Mari tadi bahwa front loading ini memang terjadi. Dan kalau nggak salah sempat ada penangguhan lagi beyond bulan Mei kalau nggak salah sehingga front loading terjadi. Maka di data kuartal ketiga secara global pun itu mencerminkan dampak front loading tersebut terhadap total output. Tetapi estimasi mereka secara overall setiap tahun itu sebenarnya trade itu tumbuh. Tapi tahun ini modest, tahun depan kelihatannya akan sangat minim pertumbuhannya di forecast. Bagaimana dampaknya pada Jawa Timur? Tentu akan terasa. Namun demikian Indonesia itu negara yang hanya mengandalkan net ekspor itu kitaran 30% dari perekonomiannya. Tapi kalau negara kayak Vietnam itu di atas 100% ya Bu Maria. Malaysia juga besar gitu. Maka kita harus memperkuat domestic resilience kita, ekonomi domestik. Maka misalnya kita percaya bahwa kalau konsumsi ini lancar, nah sektor-sektor yang menjadi barometer lancar tidaknya ekonomi lokal tuh diantaranya sektor pariwisata, sektor akomodasi itu menjadi cek. Jadi kalau suasana hati orang itu senang berbelanja, 60% mesin ekonomi kita gerak, kita sudah punya cukup kemampuan ekonomi domestik. Nah maka untuk memitigasi risiko global, kami memperkuat konektivitas lokal. Contoh kita melakukan misi dagang, kami pergi ke Sorong. Di Sorong kita mencatatkan transaksi 0,5 triliun. Lalu Ibu Gubernur langsung jemput bola misalnya ke mana ke Jambi atau ke Lampung dan di sana ada mencatatkan bahkan sampai triliunan. Kita bawa misi dagang, bawa rombongan industri dari Jawa Timur di business matching. Tentu satu hari sebenarnya nggak mungkin langsung itu sudah didahului dengan. Jadi gini loh di dunia kerja tuh ya, kalau nggak ada milestone itu bisa dragging. Nah begitu dia tahu mau ada misi dagang, orang jadi berpikir keras apa yang bisa kita genjot di tanggal tersebut. Sehingga akhirnya banyak sekali transaksi yang bisa dieksekusi di waktu tersebut. Nah bagaimana kemudian ini bisa relate dengan katakanlah Danantara. Jadi satu menyikapi kondisi geopolitik dengan memperkuat konektivitas domestik. Jadi kami betul-betul membangun jejaring dengan provinsi-provinsi lain. 80% dari logistik di wilayah timur Indonesia, ada 19 provinsi, itu melalui Jawa Timur. Nah kita punya slogan gerbang baru Nusantara. Apa artinya? Bagaimana kita terus meningkatkan daya saing kita sebagai gerbang. Kalau dulu kita tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, gerbangnya pasti lewat Jawa Timur. Orang pasti bikin pabrik di Jawa Timur. Kedepannya provinsi lain tuh ingin ngolah bahan bakunya sendiri. Jadi kita harus ambil keunggulan yang lebih tinggi lagi. Maka pelabuhan kita harus lebih high tech. Misalnya Teluk Lamong dia sekarang sudah menerapkan AI untuk memperlancar arus kendaraan yang masuk sehingga dia lebih efisien. Ada satu dermaga di Teluk Lamong satu lagi untuk grain dari FKS yang lola. Di Cilegon juga ada sih itu. FKS itu dia dulu itu waktu ngantri kalau kita membawa grain seperti kedelai, jagung itu bisa berhari-hari. Ini karena menggunakan metode yang sangat efisien,
dalam waktu singkat udah bisa masuk ke karung, langsung dikirim ke industri tempe, industri pakan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Semakin cepat dia, dwelling time-nya semakin kecil, kita semakin unggul. Nah, kita memainkan hubungan yang lebih mutualisme antara Jawa Timur dengan provinsi lain. Nah, harapannya dengan begitu, maka bagi Danantara nih sebagai chief money holdernya itu akan lebih banyak peluang domestik yang bisa digenjot untuk hilirisasi misalnya. Tentu Danantara punya banyak sekali BUMN strategis. Pertamina sudah punya lahan yang ready to use di Tuban untuk petrochemical dan refinery. Kemudian kalau pergi ke Bojonegoro ada supply gas yang luar biasa di Tiung Biru yang mungkin akan dikembangkan menjadi salah satu hilirisasi. Hilirisasi tebu juga didorong. Jadi saya melihat bahwa konektivitas domestik untuk memitigasi global shock ini akan menjadi sebuah proses mematangkan peluang-peluang bagi Danantara untuk masuk baik melalui BUMN-nya maupun dari sisi investment yang tidak harus melalui BUMN. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Betul. Mungkin itu juga kali Pak yang mendorong kita PDB-nya masih di atas 5% ya 2025 ini. Pak Rosan tadi pertanyaannya dari Mas yang dari Depok. Ya betul ya Mas. Tadi Pak soal pungli dan juga ormas. Gimana Pak untuk menjaga iklim investasi itu? Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa Mas? Mas dari Depok tadi. Iya, Mas siapa Mas? Siapa? Yoga. Oke, Mas Yoga, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik sekali. Memang kalau kita lihat, kita nih selalu menjaga dan selalu mencoba meningkatkan iklim investasi kita, ya, our investment climate. Kenapa kita harus terus tingkatkan? Karena kita nih di saat bersamaan kita juga compete nih, kita competing sama our neighboring countries dengan negara-negara tetangga mereka juga, kita juga, karena mereka juga terus mereformasi kebijakannya, polisinya, regulasinya, agar menjadi lebih baik, lebih transparan, dan semuanya tuh saya bilang tuh pada saat orang berinvestasi siapapun itu pasti mereka inginnya apa? They don't like surprises. Mereka maunya semua itu terukur dan terstruktur, ya kan? Yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat tadi saya sempat singgung sedikit, investasi kita ini alhamdulillah itu meningkat, ya, meningkat mungkin dibandingin tahun lalu kurang lebih 15,5%. Tahun depan ya akan meningkat lagi investasi kita, target dari Bappenas itu di angka 2.100 triliun lebih. Nah tentunya bagaimana kita peran Danantara tadi juga yang ditanyakan. Nah dengan ada Danantara ini sekarang kalau ini kenapa bisa menimbulkan kepercayaan, ini kan paling penting orang kalau investasi kan harus percaya dan confidence ya kan. Sekarang kita bisa bilang ke mereka bahwa yuk investasi ke Indonesia, Danantara kalau itu memang investasi yang baik, kita sama-sama investasi bareng. Kita sama-sama taruh equity-nya. Kita sama-sama taruh permodalannya. Sehingga mereka juga berpikir kalau pemerintah saja yakin ikut taruh modal, ya tentunya akan memberikan kepercayaan kepada mereka. Karena mereka pasti lihat, oh kalau ini ada, berarti mitigasi risikonya itu akan menjadi lebih baik. Ya kita pun melihat kalau ini proyek baik, yuk kita sama-sama taruh modal. Jadi itu juga membuat kepercayaan, building the trust-nya itu makin tinggi, ya. Dan yang lain juga yang saya ingin sampaikan, bahwa Indonesia ini salah satu kekuatan kita adalah kita tuh selalu untuk orang investasi itu kita maintain apa? Peace and stability, perdamaian dan kestabilan. Nah ini yang selalu terjaga karena kalau mereka berinvestasi tapi negaranya ribut, ada keributan perang, ada apa, ya tentu itu akan mengurangi. Nah terus terang kalau memang kita di kita ada keributan, ada keributan misalnya bakar-membakar atau segala macam, iya itu punya dampak, betul. Itu akan punya dampak. Karena dengan itu kita mesti ada special effort untuk menjelaskan kenapa kepada mereka kenapa ini terjadi. Apa mitigasinya, apa dampaknya kepada investasi mereka, apa dampaknya terhadap perekonomian, apa dampaknya terhadap sustainability-nya mereka ke depannya. Jadi ya kalau ada keributan itu itu bisa mereduksi kepercayaan dan akibatnya juga akan bisa mengurangi potensi investasi ke depannya. Tetapi dengan
apa kita terus mencoba meningkatkan iklim investasi kita, dan yang itu juga akan meningkat. Yang kedua, kita juga ada dalam bonus demografi yang dimana memang apa produktivitas kita ini menjadi lebih tinggi karena memang yang bekerjanya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tenaga kerja kita menjadi lebih banyak. Dan ini yang dalam mereka berinvestasi ke Indonesia itu juga salah satu yang lihat yaitu pool of talentnya, sumber daya manusianya kita ada apa enggak, siap apa enggak. Nah hal-hal seperti itu yang semuanya tuh saya bilang ingredientsnya tuh ada di kita, ada di Indonesia. Opportunity-nya di kita tuh sangat luar biasa. Ya tetapi ya itu kadang-kadang malah policy dan regulasi kita yang menahan kita untuk kita bisa berkembang. Nah dalam hal ini kita mencoba bagaimana kita coba mengakselerasi pertumbuhan kita agar mencapai pertumbuhan yang baik, tinggi, tetapi juga yang berkeadilan. Nah hal-hal itu yang kita terus lakukan karena memang ya kita harus harus terus meningkatkan iklim investasi kita ke depannya sehingga dengan itu kepercayaan, dengan itu confidence bisa tercipta dan investasi itu terus berjalan dan masuk ke Indonesia sehingga menimbulkan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rosan. Mungkin satu lagi, ada yang mau bertanya? Oke, Mbak yang di sebelah kanan. Boleh dibantu? Selamat siang Pak Rosan, Pak Emil. Saya Trian Pak dari Jakarta. Untuk Pak Rosan, Pak saya mau tanya, tadi kan dibahas tentang waste to energy ya Pak ya. Sebenarnya kalau dari fokus Pak Prabowo sendiri kan memang Danantara akan fokus ke waste to energy untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Pak. Nah kalau dari kemarin kan update-nya memang akan ada investor ya Pak ya, untuk masuk ke waste to energy. Sebenarnya seberapa besar sih Pak investor-investor itu tertarik di proyek-proyek waste to energy ini? Kemudian sebenarnya tahapan yang memang harus dijalankan oleh investor hingga mungkin terpilih untuk menjadi perusahaan yang memang bermitra dengan Danantara itu seperti apa? Dan sebenarnya apakah peluang-peluang terkait dengan potensi waste to energy ini sangat besar Pak di Indonesia untuk terus dikembangkan? Kemudian ke Pak Emil, Pak tadi kan kalau Pak Purbaya sempat menyampaikan terkait dengan percepatan belanja di daerah Pak. Sebenarnya kalau untuk di tahun ini, awal tahun khususnya Pak, kan itu krusial ya Pak. Itu gimana sih Pak untuk mempercepat penyaluran belanja-belanja agar tidak mengendap di akhir-akhir tahun dan mungkin potensi pemetaan yang mungkin akan sinergikan dengan Danantara itu proyek apa aja Pak, dan keterlibatan UMKM di sisi kerjasama dengan Danantara ini nanti akan seperti apa, mungkin akan dikembangkan di sisi apa. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Rosan, tadi soal waste to energy. Tadi Mbak Trian juga nanya soal tahapannya ya Pak, mungkin berminat juga kali Pak buat join waste to energy. Oke, terima kasih. Di pertanyaannya sangat baik, sangat spesifik mengenai waste to energy atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, memang ini sebenarnya program ini kalau saya flashback sedikit itu sejak 2018, tapi tidak berjalan secara optimal gitu. Ada yang sudah berjalan, tapi kemudian tidak berjalan secara optimal hanya di beberapa tempat. Nah, sekarang kita sudah rubah karena yang baru ada tuh saya ingat di Surabaya dan di Surakarta. Aja ada 2. Nah, kemudian kita sudah lihat apa sih problemnya, kita sudah lihat ternyata problemnya di kita juga. Kenapa? Kembali lagi faktor ketidakpastian itu. Nah, itu kita sudah resolve, mungkin saya tidak ceritakan lebih panjang tapi kita sudah selesaikan. Sehingga kalau kita lihat kan sampah kita udah paling banyak kalau kita ke Bali, ke pariwisata akhirnya mengganggu perekonomian secara keseluruhan, belum lagi masalah kesehatan yang cost-nya itu jadi lebih tinggi gitu. Karena kalau kita lihat minatnya itu sangat luar biasa. Dalam maupun luar negeri. Malah lebih banyak yang dari luar negerinya. Dari semua negara. Mulai dari negara Eropa, dari Belanda, Jerman, Spanyol yang saya ingat. Kemudian Korea, Jepang, China, Malaysia, Singapura. Semua berpartisipasi dan mereka sudah mendaftar kepada kita. Karena dan kita punya semuanya kita jabarkan secara terbuka dan transparan. Nah jadi kita rencana di 33 kota.
Ada prasyaratnya tuh minimum satu kota mesti ada 1000 ton per hari dan yang lain-lainnya. Harganya juga kita sudah tetapkan. Harganya 20 sen plek satu harga. Jadi nggak perlu lagi negosiasi, semua kita buka di awal. Harganya segini, kebutuhannya segini. Jadi mereka tuh udah bisa melihat. Dulu negosiasi aja mohon maaf satu proyek aja itu bisa 3-4 tahun. Baru putus. Sekarang kita baru buka Desember, kemarin mulai bidding di awal, target kita Maret saya udah bisa groundbreaking. Gitu. Jadi dan yang ikut itu di atas 100 perusahaan. Dengan teknologi yang kita minta yang tertinggi. Jadi mereka tuh memang harus expert di bidangnya dan juga yang kita inginkan mereka juga ada konsorsium dengan lokalnya. Itu ada poin tersendiri kalau mereka ada konsorsium dengan lokal, sehingga kenapa? Kita pengen ada transfer of knowledge, kita ingin ada transfer of teknologi. Nah memang kalau kita lihat mungkin saya contoh ini, saya masih ingat angkanya. Kayak di Jakarta, itu produksi sampahnya 8.000 ton, sampai 8.000 sampai 8.500 ton per hari. Kalau kita di Bantar Gebang, tempat penimbunan sampah, itu 55 juta ton yang sudah tertumpuk. Ada di daerah lain, ternyata akhirnya jatuh, ada menyebabkan kecelakaan di beberapa daerah lain juga. 55 juta ton sebesar apa sih? Itu saya pernah dikasih lihatnya, itu sama dengan 16.500 lapangan bola. 16.500 lapangan bola. Nah, kita minta sistemnya ini bukan hanya bisa mengelola 8.000, tetapi juga bisa apa? Mengelola sampah yang sudah ada juga. Jadi nantinya bersih. Kita juga minta, misalnya contohnya, mereka harus teknologinya tidak hanya yang harus sampahnya dipilah-pilah. Karena di kita nih, mohon maaf, sampah di kita nih belum dipilah-pilah seperti di luar negeri. Kalau kita di gedung, saya lihat kadang-kadang ada di beberapa gedung udah dipilah kan nih. Tetapi begitu diambil tukang sampahnya dijadiin satu lagi, jadi sama aja, bohong gitu kan ya. Nah, kalau bisa dipilah-pilah itu lebih susah lagi. Jadi kita minta nggak usah dipilah-pilah, teknologinya harus bisa ngambil semua. Teknologinya harus bisa ngambil semua yang sampah lamanya. Memang akan faktor electricity yang tercipta akan lebih berkurang, tapi gak apa-apa. Itu persyaratan-persyaratan yang kita taruh di depan, jadi jelas gitu semua aturan mainnya. Negosiasinya jelas gitu. Jadi kita mencoba mengurangi yang adanya mesti ada diskresi pejabat, diskresi ini. Nggak usah ada diskresi, jelas semua dari awal. Ini 1, 2, 3, 4, 5, ini. Jadi mereka bisa melihat, oh prosesnya ini benar-benar terbuka, kita jalankan gitu. Nah inilah sehingga minatnya tinggi, harapan-harapan kita sudah tinggi, kita juga minta seperti apa saja termasuk dengan partner dengan lokal dan juga di setiap proyek itu pasti akan ada Danantara sebagai partner lokalnya juga bersama-sama dengan partner lokal dari perusahaan lokal. Nah, jadi hal itu yang kita lakukan dan kita ini sebetulnya penetapan lokasi memang bukan di kami. Penetapan provinsinya itu oleh Kementerian LH yang menentukan bahwa ini sudah layak daerahnya, kemudian masuk ke kami yang melakukan proses tendernya secara terbuka, secara transparan dan akuntabilitasnya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi minatnya juga mereka seneng gitu, kalau ngeliat terbuka kita jalaninnya, nggak ada aneh-aneh, nggak ada macamnya, nggak ada tuh gitu. Jadi semuanya berjalan baik. Sudah mulai masuk kemarin saya boleh update. Ini yang first batch-nya nih sudah boleh masuk tanggal 2 Januari dan juga tanggal 19 Januari. Kita masih akan ada mungkin 7 sampai 8 batch sesuai dengan kesiapan daerah yang sudah siap, kita tenderkan. Daerah yang sudah siap, kita tenderkan. Jadi kita begitu ada yang siap, daerah sudah siap, lokasi sudah ada, kemampuan sampai sudah ada, teknologinya sudah, oke, tender. Jadi nggak nunggu-nunggu kita. Kita begitu dari LH sudah bilang ini siap, ya tenderkan. Ini siap, kita tenderkan. Gitu. Jadi seperti itu dan karena kalau kita lihat, kita hitung,
faktor negatif dari sampah itu sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Dan justru cost-nya justru akan jauh lebih tinggi apabila kita tidak ada program waste to energy ini. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Emil, Pak mungkin boleh dijawab dengan singkat Pak tadi Baik, pertanyaannya dari Mbak Trian. Tadi pertanyaannya kan berkaitan dengan profil belanja dari pemerintah gitu ya, di mana sering ngebut di ujung-ujung Di belakang. ujung-ujung, betul. Gimana caranya supaya digenjot di bulan-bulan pertama? Ya sebenarnya yang biasanya konsisten itu elemen belanja rutin, itu konsisten. Yang perlu diingat juga begini, pemerintah tuh melakukan sebenarnya penyesuaian dengan arus kas yang masuk. Kita tuh punya penerimaan daerah dan transfer dari pusat itu juga bertahap tuh sebenarnya. Terus pasti teman-teman nanya, terus yang katanya Pak Purbaya duit ada di bank itu duit siapa tuh kan gitu kan. Nah jadi gini, ini adalah legacy, masalah yang terus berlanjut, namanya silpa. Jadi di ujung tahun anggaran ada sisa lebih yang belum terbelanjakan. Dan yang menarik begini, karena beliau baru memperketat Pak Rosan, Bu Maria, jangan jadi 2,5% dari defisit. Itu defisit APBD maksimal 2,5%. Silpa kadang-kadang lebih dari 2,5%. Nah, jadi silpa ini kita udah tahu sebenarnya. Di bulan Desember tanggal 31 sisa berapa di rekening. Udah tahu, mungkin kadang kontrak tertentu masih boleh di stretch lah sampai tanggal berapa itu masih bisa pembayaran tapi ada denda gitu ya. Tapi kita tahu, tapi nggak boleh kemudian kita di awal tahun bilang, sebenarnya kamu punya duit berapa sih? Saya punya duit di rekening sekian, kan gitu kan logikanya. Di rekening saya punya sekian, terus setiap bulan saya akan dapat sekian. Nggak bisa. Karena kita baru boleh menganggarkan yang ada di rekening kalau sudah diaudit sama BPK. Sehingga waktu kita baru bisa menganggarkan itu selalu menjelang 3 bulan terakhir. Di dalam momen APBD perubahan. Sehingga 3 bulan kadang-kadang akhirnya itu diparkir lagi dananya karena nggak semua belanja bisa dilakukan dalam 3 bulan. Dan ingat quality of growth, kita nggak boleh reckless, kita belanjain aja yang penting habis, bahaya juga. Mending kita saving untuk momen di mana dia bisa lebih useful. Maka dia akan diproyeksikan ke dalam belanja defisit. Jadi semua pemerintah daerah itu rata-rata dia menentukan belanjanya lebih daripada penerimaan. Nah kenapa? Karena tadi sisanya bisa di cover pakai silpa dan memang kadang pendapatan mereka terlampaui gitu. Ya, nah inilah yang kemudian tapi ini kemarin dengan batasan nggak 2,5% aja kadang silpanya belum semua tercover. Jadi masih ada nyisa nih. Apalagi dengan diginiin, maka sekalian aja saya kan lihat semangat gebrakan beliau luar biasa tuh. Dirubah aja mekanisme prognosis mengenai anggaran daerah boleh dirubah sehingga tidak defisit, mengasumsikan berbasis silpa itu bukan defisit financing, bisa nggak? Gitu, bukan pembiayaan defisit. Sehingga kita bisa lebih real lagi profilnya, di bank ada duit berapa gitu loh. Kan gitu, karena begini, kenyataannya kalau pemerintah, kalau BPK ngaudit, biasanya kalau ngaudit itu kan adalah harusnya pemerintah masih punya duit lebih banyak kan. Nggak mungkin pemerintah bilang, kata BPK auditor, kamu tuh harusnya lebih miskin dari ini. Nggak pernah, BPK tuh pasti selalu bilang, pemerintah harusnya duitnya lebih banyak gitu. Jadi mengasumsikan berdasarkan uang yang ada itu harusnya safe. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Kalau tidak, pada saat kita mau menyusun anggaran, kita tidak bisa mengasumsikan dana ekses itu sebagai starting balance. Nah ini yang membuat tidak optimal dalam mengejut pertumbuhan tadi. Saya pikir itu jawaban untuk pertanyaan itu, jawab ya. Ya, terima kasih. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk narasumber siang ini. Pak Rosan, Pak Emil, terima kasih banyak sudah berbagi insight kepada kami. Saya kembalikan ke MC Lia dan Aji. Luar biasa, sekali lagi tepuk tangan untuk Ya. kedua narasumber kita serta Fadia yang sudah membawakan sesinya, sangat luar biasa. Teman-teman masih semangat ya? Iya. Semangat Mana awal suaranya? tahun 2026. Semangat dong, sekali lagi. Iya. Semangat awal tahun 2026. Semangat dong. Nah, Pak Rosan dan Pak Emil, kami harap tetap bertempat karena akan ada pemberian IDN Times 2026 Inspiring Newsmaker kepada Pak Rosan. Award ini diberikan untuk Menteri Investasi dan Hilirisasi CEO BPI dan antara Bapak Rosan dan akan diserahkan langsung oleh Mbak Uni Lubis. Siap, luar biasa. Selanjutnya kami mengundang Pak Winston dan Pak William untuk foto bersama.
Ya, selanjutnya kami juga akan memberikan cindramata untuk Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur yang diserahkan langsung oleh Pak William Utomo. Silakan langsung untuk berfoto bersama. Boleh setelah itu foto bareng-bareng. Foto bareng-bareng sama Uni dan juga moderator. Baik. Ayo teman-teman kita foto lagi, hari ini seru banget. Foto lagi, berdiri, harap berdiri teman-teman. Teman-teman juga nanti untuk tetap bisa berada di tempat karena setelah ini kita akan mendengarkan sesi yang luar biasa dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Satu. Ada video juga.